Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Fadilah dengan NIM 221101040002. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya guru akidah akhlak dalam mengembangkan potensi nilai moral peserta didik melalui kurikulum. Nah, berbicara mengenai potensi. Nah, di sini potensi memiliki arti sebagai kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan juga mengembangkan potensi nilai moral. Di sini juga bisa diartikan sebagai pengembangan keterampilan prosesi anak karena mereka cenderung meniru segala hal yang ada di sekitar mereka. Yang dimaksud menirukan lingkungan di sini adalah di mana anak mempunyai kecenderungan atau sama halnya seperti termotivasi untuk menirukan apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka. Contohnya seperti berbicara, berperilaku, berpakaian, dan lain-lain. Dan kita ketahui segala sesuatu kan butuh proses dan tidak ada yang instan. Jadi proses perkembangan anak bisa dilakukan melalui 3 cara. 3 proses di sini yaitu 1. Pendidikan langsung, 2. Identifikasi, 3. Proses coba-coba. Proses pengembangan moral yang tadi saya sebutkan yaitu 1. Pendidikan langsung. Apa sih pendidikan langsung itu? Pendidikan langsung itu melalui menanamkan pengertian tingkah laku yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Dan selanjutnya yaitu identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi yaitu dengan cara mengidentifikasikan atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya. Dan yang terakhir yaitu proses coba-coba. Proses coba-coba di sini yaitu tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan yang akan terus dikembangkan ya. Sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman itu akan dihentikan dan tidak akan dilanjutkan. Upaya mengembangkan potensi nilai moral peserta didik di sini juga memiliki tujuan, yaitu salah satunya terciptanya suasana keagamaan yang kondusif, kedua membangun iklim sosial dan emosional anak, ketiga membangun budaya yang akademis. Nah, tujuan-tujuan tadi kan 1. Terciptanya suasana keagamaan yang kondusif. Yang dimaksud di sini yaitu pengamalan nilai-nilai agama, terutama yang menyangkut akhlak mulia seperti tanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan, sholat tepat waktu, berbicara jujur, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu mengatur iklim sosial dan emosional anak, di mana sekolah adalah lingkungan yang paling mendukung dan diharapkan sekolah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak serta dapat mengembangkan dan mengatur emosional anak. Dan yang terakhir yaitu membangun budaya yang akademis. Yang dimaksud di sini ialah merujuk kepada sikap mental anak, kebiasaan anak atau perilaku anak yang terkait dengan proses pendidikan, termasuk di dalamnya aspek kedisiplinan, kejujuran, kehormatan, dan lain-lain. Dan setelah adanya proses dan tujuan mengembangkan potensi nilai moral peserta didik, pastinya di sini itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi nilai moral peserta didik. Nah, faktor-faktor di sini itu terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini yaitu didefinisikan oleh 2 faktor, yaitu faktor genetika dan 2 faktor yang berasal dari anak. Yang pertama yaitu faktor genetika. Faktor genetika yaitu totalitas karakteristik yang individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Dan yang kedua, faktor yang berasal dari anak. Faktor yang berasal dari anak yaitu semisal keadaan emosi anak yang sedang tidak stabil, seperti mudah tersinggung, tidak mau bergaul dengan sesama. Nah, di sini guru itu harus lebih paham, mengerti apa yang diinginkan anak. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini didefinisikan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah,
faktor kelompok sebaya, dan pengaruh media elektronik. Nah, yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak, karena keluarga adalah kelompok sosial pertama yang menjadi identifikasi anak. Lingkungan sekolah itu juga lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kompetensi anak. Nah, yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak, karena keluarga adalah kelompok sosial pertama yang menjadi identifikasi anak. Lingkungan selanjutnya lingkungan sekolah dan teman sebaya, itu saling berkaitan dan juga sangat mempengaruhi perkembangan potensi nilai moral anak. Dan terakhir yaitu pengaruh media elektronik. Pengaruh media elektronik di sini seperti televisi, HP, itu sangat berpengaruh bagi perkembangan potensi nilai moral anak. Dan cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang upaya pengembangan potensi nilai moral peserta didik melalui kurikulum. Sekian, terima kasih.